الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وصحبه ومن سن بسنته ومن جاهد بجهاده حتى أتاه اليقين. أيها المؤمنون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dosa besar yang paling buruk di sisi Allah. Sebuah dosa yang menjadi salah satu penyebab turunnya azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah dosa yang menjadi penyebab utama dicabutnya rahmat dan keberkahan dari kita. Sebuah dosa yang menyebabkan hancurnya suatu bangsa, bahkan suatu umat. Sebuah dosa yang dengannya bisa terjadi perpisahan antara suami dan istri. Sebuah dosa yang dengannya turun penyakit-penyakit aneh yang bahkan sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Dosa tersebut adalah kezaliman, berbuat aniaya, mengambil sesuatu yang bukan hak kita dengan cara yang batil. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Kata Allah, wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku haramkan zatku untuk berbuat zalim. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha mampu melakukan segala sesuatu, mengharamkan zatnya untuk berbuat zalim. Wa ma Allahu bizallamin lil 'abid. Mustahil Allah berbuat zalim kepada hamba. Maka terlebih lagi kita yang lemah, kita yang miskin, kita yang tidak tahu apa-apa, kita yang jahil, lebih terlarang lagi untuk berbuat zalim. Karenanya Allah mengatakan fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Jauhilah perbuatan zalim. Janganlah kalian berbuat aniaya. Janganlah kalian mengambil hak orang lain. Karena sungguh perbuatan zalim akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Sufyan al-Thawri radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau mengatakan, li'an talqa Allah bi 70 dhanbin bainaka wa bainahu ahwanu min an talqa Allah bi dhanbin wahidin bainaka wa bainal ibad. Kata Sufyan al-Thawri, nanti ketika engkau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa antara dirimu dan Allah, maka itu jauh lebih ringan daripada engkau nanti bertemu dengan Allah walaupun hanya membawa satu dosa, tapi dosa itu adalah kezalimanmu kepada hamba Allah yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jauhilah perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim akan menjadi kegelapan bagi kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam Al-Qur'an
wa man yadhlim minkum nudhiquhu 'adzaban kabira. Kata Allah, barang siapa di antara kalian yang berbuat zalim, maka akan kami berikan azab yang besar yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Hadirin, Rasulullah SAW membagi bentuk-bentuk kezaliman kepada 3 jenis. Kata Rasulullah, az-zulmu thalatha. Kezaliman itu ada 3 jenisnya. Zulmun la yaghfiru, wa zulmun yaghfiru, wa zulmun la yatruku. Kezaliman pertama adalah kezaliman yang mustahil akan diampuni Allah, yaitu kezaliman berupa berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, berharap kepada selain Allah, menggantungkan apa-apa yang seharusnya hanya Allah yang mampu, tetapi kita gantungkan kepada makhluk. Ini adalah kezaliman, adalah kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mati dalam keadaan syirik. Ketika kita mengharapkan kesehatan dari makhluk, maka itu adalah syirik. Ketika kita meyakini ada makhluk yang mampu menurunkan dan menghentikan hujan, itu juga hati-hati bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dikhawatirkan ketika ada seseorang yang menggantungkan rezekinya kepada atasan, maka itu bisa menjatuhkannya kepada lubang kesyirikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengabadikan kisah Luqman al-Hakim, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang begitu besar. Ini adalah kezaliman pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, zulmun yaghfir. Kata Rasulullah, kezaliman kedua adalah kezaliman yang diampuni oleh Allah, yaitu kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Kelalaian kita, kemaksiatan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterikatan kita yang begitu dahsyat kepada dunia. Ketika Allah panggil kita untuk menunaikan salat, kita tidak datang menuju rumah Allah. Bahkan sudah berada di rumah Allah, sudah berada di antara saf kaum muslimin, masih sibuk menunduk dengan handphonenya, padahal dia sudah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemaksiatan, kelalaian, dan ini adalah kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah ketika kita bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Adam alaihissalam, "Rabbana zalamna anfusana." Ketika Nabi Adam secara khilaf melakukan kemaksiatan, beliau laksanakan larangan Allah, padahal kata Allah jangan dekati pohon tersebut, tetapi beliau tetap lakukan karena kelalaian dan godaan yang kuat dari iblis. Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Rabbana zalamna." Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim, dan ini adalah kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubatan nasuha. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kezaliman yang tidak kalah berbahaya dari kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulmul ibad ala ghairihi. Kezaliman seorang hamba kepada hamba Allah yang lain. Kezaliman seorang suami kepada istrinya. Kezaliman seorang ayah kepada anaknya dan sebaliknya. Kezaliman seorang guru kepada muridnya. Kezaliman seorang dosen kepada mahasiswanya. Kezaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ini semua tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qida shibri min al-ard tuwiqahu min sab'i aradhin." Barang siapa yang menzalimi, mengambil hak saudaranya berupa sejengkal tanah saja, maka nanti di akhirat akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Menunda-nunda untuk membayar hutang, padahal kita sudah mampu untuk membayarnya, maka itu adalah kezaliman. Di dalam hadis lain yang artinya diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku nanti akan menjadi penuntut di akhirat bagi mereka yang telah menyewa jasa orang lain, kemudian telah selesai pekerjaannya, tetapi upahnya tidak dibayarkan, maka nanti di akhirat mereka akan dituntut langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah kita dalam berkata, hati-hati dalam berkomentar, terutama di dunia maya yang hari ini kita hidup di dunia tersebut. Setelah dunia nyata, kita ada di dunia maya. Jangan sembarang berkomentar, jangan sembarang mengupload sesuatu, jangan sembarang membagikan sesuatu kepada orang lain yang belum jelas kebenarannya. Jangan-jangan itu adalah tuduhan, jangan-jangan itu adalah berita bohong. Hati-hati, kita bisa melakukan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai pemimpin hendak mengambil keputusan, maka hati-hati, jangan sampai menzalimi orang lain dan seterusnya. Apapun posisi kita, dimanapun jabatan kita, ittaqul zulma, jauhilah perbuatan zalim. Fa inna zulma zulmatu yaumil qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara.